Rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegakan hukum, boleh nggak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi itu. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus, siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan, Mas. Silakan. Baik, lalu saya tanya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman ya. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK. Siapa? Aktor, analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan Mbak di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih jadi tidak lagi? Sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya, tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu, dikuatkan. Dua, revisi regulasi. Sejauh ini Anda merasa KPK masih melakukan tugasnya dengan maksimal? Atau ada penilaian yang memang wajar kalau orang kecewa terhadap institusi ini? Saya kira ya kita ini membangun negara pasti banyak kita kecewa, pasti banyak yang kita tidak puas, ya kan? Saya kira itu wajar, ya kan? Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup. Harus kita awasi terus, harus kita cari upaya-upaya memperbaiki, begitu. Baik, apa topik? Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan. Nah itu jangan. Jadi tidak setuju dibubarkan ya Pak? Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini.
real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Wih, jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Jadi menurut saya langkah nomor 1 adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi, dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Bagaimana dengan polisi, Mas Ganjar? Sama, Mbak. Polisi saya kira Polisi kurang kuat, Mas, sekarang. sangat. Sekarang orang Terlalu kuat? bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok, Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Najwa Shihab. Anda tim reformasi percepatan reformasi hukum. Ya, saya termasuk salah satu di dalamnya. Dan rekomendasi kami memang seperti itu, Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara, mewakili negara kan, Mbak ya, mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntability. Satu ide konkret, Mas, soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik, apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi, atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka. Dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? 2. Satu sistem, 2 aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan, Baharudin Lopa. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola Beliau almarhum Pak dari Sulawesi Lopa. Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya nggak baik, ternyata nggak jadi, Mbak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada 2. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Saya kira semua institusi harus kita kaji. Yang mana kita rasakan kurang pas, ya kita perbaiki. Itu namanya reformasi. Reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah
pengawasan diri, ya, otokritik atau auto pengawasan. Kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat. Dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif, ini membuat jerat. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum.